buka tutup hot water bag. Kemudian masukkan air panas dengan suhu kurang dari 8 derajat Celcius. Tutup kembali hot water bag dan pastikan dalam kondisi tertutup rapat. Setelah dipastikan tertutup rapat, lalu letakkan hot water bag ke bagian yang nyeri, seperti di bagian perut dan punggung. Isi ebat cup dengan larutan pembersih mata, tundukkan kepala sedikit ke depan, kenakan ebat ke kelopak mata, jaga agar kelopak mata tetap terbuka supaya larutan pembersih dapat mengalir bebas di seluruh permukaan mata maupun di bawah kelopak mata. Posisi kepala tetap menunduk ke depan, goyangkan kepala ke kiri dan ke kanan sehingga larutan dapat mengurut mata dan efek pembersihan berlangsung seksama. Lakukan kurang lebih setengah menit, buang isi ebat setelah pemakaian dan bersihkan kembali ebatnya. Ulangi langkah 0.1 tanda hubung 5 untuk membersihkan mata lainnya. Ice bag atau kompres dingin berfungsi untuk mengurangi rasa sakit, pembengkakan, dan peradangan akibat cedera atau memar. Cara penggunaan. Isi dengan es batu yang sudah dihancurkan, air dingin, atau gel dingin. Bungkus dengan kain tipis untuk melindungi kulit dari suhu dingin yang ekstrem. Tempelkan ice bag pada area yang sakit atau bengkak selama 15-20 menit. Setelah selesai, istirahat dan biarkan tubuh memulihkan diri. Ini namanya adalah cervical collar. Biasanya digunakan untuk menstabilkan leher pasca cedera atau operasi. Untuk cara penggunaannya seperti ini ya. Ini merupakan arm sling atau gendongan lengan, digunakan untuk mendukung dan menjaga lengan agar tetap pada posisi yang nyaman dan stabil saat mengalami cedera. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan cara menggunakannya. Selamat datang di channel Bunda Umisa. Kali ini akan mereview salon pas ya. Siapa yang pernah menggunakan salon pas? Komentar di bawah. Salon pas, kalau pernah sakit gigi pastinya pernah pakai ini. Ya, ini salon pas fungsinya selain untuk sakit gigi, untuk nyeri otot, nyeri sendi, terkilir, punggung pegal. Wah, cocok sekali ini teman-teman. Ya, ini kebetulan beli yang kecil, ada yang besar ya, yang lebar sekali ada. Ini bukan yang merah, kalau yang merah itu yang hot, panas sekali. Ini yang hijau sedang. Biasanya kan ada yang alergi panas, kulitnya kepanasan nggak mau. Nah, ini seperti ini ya, dalamnya seperti ini. Ini yang udah dipakai. Kemasannya sekarang isinya 10 tapi digandeng-gandeng begini. Nah, ini kayak gini. Ini caranya tinggal dikeletek aja, tempel di tempat yang terasa pegel, terkilir atau sakit, gitu aja. Udah enak sekali, dirasakan sensasi kehangatannya ya. Udah dulu ya. Gibsona itu adalah salah satu bahan berbentuk gabungan ya, antara bahan dari powder dan dari macam satu kain. Di tiap-tiap bahan ini ada masa berlakunya seperti ini. Ini made in Mexico ya, masa berlakunya adalah bulan 2 tahun 2020. Kenapa dipakai seperti itu? Karena bahan ini adalah bahan kesehatan. Apabila melebihi dari tanggal ini, biasanya nanti akan mengeras. Dalam proses pembuatan nanti akan
susah, lama dalam pengeringannya. Makanya kalau kita membeli, kita harus tahu tanggal berapa expirednya. Jadi kita bisa membedakan kapan bisa dipakai. Nanti harganya akan kita taruh di link deskripsi, per tanya berapa atau per piece berapa nanti akan kita taruh di kolom deskripsi. Oke, seperti ini. Ada 12 roll ya, 12 roll dengan lebar 15 cm. Lalu bagaimana cara kerja dari Gibsona ini? Saat ini akan saya coba untuk membuat semacam simulasi tentang bagaimana cara kerja dari bahan ini ya. Nanti kita coba membuat dengan permainan sederhana supaya Anda tahu bagaimana reaksi dari bahan ini kalau terkena air. Seperti ini, udah kering ya. Coba kita pukul. Tadi yang bahan dari masih lembek, sekarang udah kering sekitar 10 menit. Coba kita ledakan balon ini, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Seperti ini. Masih bisa kita rapikan dulu ya, kita potong tepiannya. Seperti ini ya. Polanya membentuk pola dari balon tadi ya, seperti itu. Bahan ini bisa dipakai untuk pengrajin yang lainnya, untuk membuat pola wajah atau pola yang lainnya sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Semoga bisa membantu bagi Anda yang belum tahu tentang apa Gibsona. Semoga tadi bisa membantu Anda sedikit mengetahui tentang Gibsona dan bagaimana cara kerja dari Gibsona ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya untuk mendapatkan info terbaru tentang kesehatan dan cara pembuatannya. Salam sehat untuk kita semua. Dadah.
akan mereview alat kesehatan. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan mereview alat kesehatan bantal panas dingin. Terapi kompres panas maupun dingin ini dapat meringankan gejala pada luka, nyeri, dan pembengkakan. Adapun cara pemakaiannya ini ada dua, yaitu untuk terapi kompres panas maupun terapi kompres dingin. Terapi kompres panas itu memiliki dua cara, yaitu menggunakan microwave dan air panas. Oke, baik, mari kita lihat bentuk alat ini. Kita buka dulu bungkusnya. Ya, bentuk alat ini berbentuk persegi panjang dan nyaman untuk digunakan pada saat terapi kompres. Baik, selanjutnya kita pada cara penggunaannya. Cara penggunaan alat ini ada dua, yaitu untuk kompres dingin dan kompres panas. Yang pertama itu kompres panas. Kompres panas itu memiliki dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan microwave, dan yang kedua itu menggunakan air panas. Nah, untuk yang pertama yaitu menggunakan microwave, ratakan dan masukkan bantal panas dingin ini ke dalam microwave dan panaskan selama 30 detik. Setelah itu dikeluarkan dari microwave dan dibiarkan selama 10 detik. Dan jika memang masih membutuhkan lebih panas, silahkan panaskan lagi 5-10 detik. Setelah itu langsung dikompres pada tubuh yang ingin dikompres. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan metode air panas. Metode air panas yaitu bantal panas dingin ini direndam di dalam air panas 800 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah itu dikeluarkan dari air panas dan dibungkus dengan menggunakan handuk kering sebelum digunakan. Selanjutnya yaitu kompres dingin, yaitu dengan cara masukkan bantal panas dingin ini ke dalam freezer sampai siap digunakan. Keluarkan dari freezer pada saat sudah siap akan digunakan, diamkan selama 3-5 menit, lalu kemudian bungkus dengan handuk kering sebelum digunakan. Jika Anda ingin membeli alat ini, silakan datang ke Apotik Pendidikan Tadulako di Jalan Untat 1 depan Rumah Sakit Tadulako. Jika Anda ingin mengetahui info lebih lanjut, silakan baca deskripsi di bawah ini. Don't forget to like, comment, and subscribe Apotik Pendidikan Tadulako. Dadah! Ini alat kesehatan yang bermaksud tadi. Kalau yang ini buat perempuan, kalau yang ini buat laki-laki. Sebelumnya saya bertanya, pasiennya laki-laki atau perempuan? Kebetulan pasiennya laki-laki, Mbak. Oh iya, kalau yang ini harganya 15.000 ya, Mbak. Iya, bagaimana cara pemakaian alat ini, Mbak? Cara pemakaiannya yang pertama, Mbaknya bisa cuci tangan dulu yang bersih, lalu bersihkan permukaan alat kesehatan ini. Lalu Mbak bisa pasiennya duduk atau rebahan. Lebih enaknya sih duduk. Jadi tinggal masukkan alat kelamin ke dalam rongga ini. Lalu kalau sudah selesai tinggal cuci bersih. Ini kan air seninya tertampung di sini bisa dibuang secara perlahan. Ini bisa digunakan berkali-kali, beberapa kali. Apakah Anda sudah paham? Oh ya, saya paham, Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrea Disaputro dari LA Sport Therapy. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memperban ankle dengan benar ya. Nah, perban ini ya saya ambil dari Tenso-Grip, sangat bagus. Saya biasanya pakai ini untuk penanganan cedera. Nah, untuk sebelum Anda untuk melakukan perban, pastikan ankle ini ditarik. Nah, kenapa? Ketika dia nanti lemas, otomatis dia tetap tersangga. Nah, ketika kalian merbannya dalam kondisi seperti ini, dia bisa ditarik dan bisa ini, berarti longgar dia. Dia bisa fleksi ekstensi. Nah, kita harus pertama ditarik. Oke, ditarik. Mulai dari atas ankle. Ya. Ankle. Nah, putarkan, tarik. Nah, tarikannya ini ditahan sampai perbannya selesai. Nah, putar lagi. Yang bagus ya, yang rapi biar pasien pede bisa membawa kemana-mana aktivitas kerja atau apa, biar dia bisa nyaman. Kalau beban kita jelek, otomatis nanti dia kurang pede dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, gini. Karena kebanyakan seseorang
dalam kehidupan sehari-hari dia lebih mementingkan penampilan. Nah, ketika kita memberikannya jelek, ya mungkin dia akan malu ketika di tempat umum ataupun nanti ketemu di tempat kerja. Apalagi dia seorang atlet, dia pasti dia akan agak gengsi gitu. Nah, oke, puputkan terus. Nah, oke, sip. Setelah tinggal sedikit gini, kita akan kembalikan ke atas lagi. Nah, gini. Kalau nanti ini pakai kunci ya, nah kebetulan ini selesainya di sebelah sini, tadi nggak kelihatan. Pas. Tinggal kunci. Tapi nanti kalau ini perbanyak, ibarat kuncinya hilang, kalian bisa selipkan di sini, di bawah sini. Nah, sip. Gerakan mas. Oh, dia dalam kondisi ekstensi loh, dia tetap tersangga kan, kuat. Oke, sekian dari video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nierbekken berasal dari bahasa Belanda yang artinya bengkok. Oleh karena itu, wadah instrumen ini dinamakan waskom bengkok atau kita sebut dengan nierbekken. Dan wadah instrumen ini juga sering disebut dengan mangkuk ginjal karena bentuknya seperti ginjal manusia. Nierbekken didesain sebagai wadah bekas pakai obat-obatan seperti alkohol, kapas, perban, dan jarum suntik. Selain itu, nierbekken juga mempunyai fungsi untuk menampung muntahan pasien. Alat ini juga digunakan untuk membuang kapas bekas pakai atau cairan tubuh seperti darah, nanah, dan urin. Nierbekken ini terbuat dari bahan stainless steel dan mempunyai berbagai ukuran. Ada yang kecil, sedang, dan juga ada yang besar. Tetapi rata-ratanya yang biasa digunakan itu kurang lebih ukuran 20-25 cm. Wadah instrumen ini biasanya digunakan oleh dokter, bidan, maupun perawat dalam tindakan operasi minor dan hekting. Perawatan secara fisik, nierbekken ini diusahakan jangan sampai jatuh ke lantai karena itu akan mempengaruhi bentuknya. Bisa saja nierbekken ini akan penyok dan akan mempengaruhi kesterilan dari nierbekken tersebut. Waskom bengkok ini dapat dipakai ulang dengan dibersihkan terlebih dahulu. Setelah memakai nierbekken atau waskom bengkok ini, maka segera rendam waskom bengkok dengan air larutan klorin 0,5% dalam waktu 10 menit untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalamnya. Setelah perendaman nierbekken selesai, maka bersihkan dengan sabun dan bilas dengan air mengalir. Terakhir, keringkan dengan lap bersih. Waskom bengkok juga dapat disterilisasi menggunakan sterilisator sesuai dengan kebutuhan. Perawatan nierbekken baik secara fisik maupun secara kimia itu bertujuan untuk melindungi diri dan pasien dari risiko penyebaran penyakit dan infeksi lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Instrumen dengan panjang 20 cm, lebar 12 cm dan tinggi 4,5 cm
Bak ini dipakai untuk menampung alat-alat steril.